Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian yang berbahagia? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar dan semoga senantiasa dijauhkan dari penyakit, dari sakit, khususnya wabah penyakit corona. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, teladan terbaik kita, dan kita berharap kelak kita bisa mendapatkan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Anda sekalian, hari ini tentunya kita masuki pelajaran atau akan mengikuti pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu tentang gemar beramal solih. Anda sekalian yang dirahmati Allah SWT, nanti yang akan kita pelajari di bab ini tentang amal soleh ini, ya, Mbak Ustadz akan share screen ya. Ya, baik. Di bab ini kita nanti akan mempelajari beberapa subbab ya, yaitu yang pertama tentunya kita akan mempelajari apa namanya tentang membaca hadis tentang amal soleh ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua kita akan mempelajari tentang kandungan hadis tentang amal soleh. Dan yang ketiga yang akan kita pelajari berikutnya adalah perilaku yang bisa menggugurkan pahala amal soleh. Ya. Baik, kita satu-satu kita akan buka. Yang pertama membaca hadis tentang amal soleh. Nah ini anak-anak sekalian, kewajiban kalian, tugas kalian diantara nanti akan juga menghafalkan ya hadis amal soleh ini. Nah, supaya mudah menghafalkan maka bisa dipotong-potong ya. Ya, dipotong-potong kalimat panjangnya menjadi kalimat-kalimat pendek ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Oke, bisa diulang 3 kali boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita lanjut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata banu adama in qata amaluhu illa min salasin. Idza mata banu adama in qata amaluhu illa min salasin. Idza mata banu adama in qata amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Hafalkan? Baik, sekarang kita artikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, gitu ya. Coba nanti kalian menghafalkan dengan cara seperti itu, atau dengan cara terserah, yang penting bisa cepat hafal, insya Allah. Dan kita bisa menghafalkannya. Baik, kita masuk ke berikutnya. Jadi setelah kita tadi mengartikan secara keseluruhan, maka tugas kalian yang kedua adalah mempelajari kosakatanya, menghafalkan kosakatanya atau mufradatnya kalau dalam bahasa Arab. Jadi dipotong-potong lebih pendek lagi menjadi satu kata. Ya, an ya. Kita lihat dari kanan ke kiri. An dari qala berkata atau bersabda, idza apabila mati ibnu Adam, ya ibnu Adam anak Adam
in kotoa terputuslah, illa kecuali salasin 3, amalu amalnya, sodakotin sedekah, jariyatin jariyah, au ilmin atau ilmu, yuntafa'u bih diambil manfaatnya, waladin anak, solihin soleh, yad'ulah mendoakannya. Nah, begitu. Ya, dibaca, dihafalkan satu kata dengan artinya an dari. Nah, ini sebelum mudah lagi kalau kita bisa meniteni ya. Niteni itu apa? Mengamati mana yang kira-kira antara tulisan Arabnya, lafadz Arabnya atau bunyinya Arabnya sama dengan bunyi Indonesianya. Ya, amaluh amal, ya kan? Amaluh berarti amal. Sodakotin sodakoh sedekah, nah itu. Au ilmin ilmin ilmu, ini atau ilmu dan seterusnya. Begitu ya caranya. Insya Allah semoga bisa. Baik, yang kedua atau yang ketiga dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang kandungan hadis tentang amal soleh. Ya. Nah, anak-anak sekalian, kandungan hadis tentang amal soleh ini kita akan membahas yang pertama adalah tentang artinya dulu. Jadi amal soleh itu apa? Amal soleh itu adalah amal yaitu mengerjakan suatu perbuatan baik. Nah, ini mengerjakan suatu perbuatan baik. Jadi harus perbuatan baik dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi yang dikerjakan dalam amal soleh itu adalah amal baik, perbuatan baik. Ya, perbuatan baik. Soleh itu baik. Ya. Jadi mengerjakan suatu perbuatan baik dengan niat ikhlas. Dengan niat ikhlas. Apa? Dengan niat ikhlas karena Allah. Nah, anak-anak sekalian, jadi dalam hadis tersebut di atas, kita melihat apa kandungannya. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa apabila manusia itu sudah mati, maka seluruh amalnya terputus pahalanya. Ya, seluruh amal yang dilakukan akan terputus, berhenti pahalanya, tidak diberi pahala lagi oleh Allah. Ya, apabila manusia sudah mati, maka terputuslah pahala dari amalnya yang pernah dilakukan. Ya. Kecuali 3 perkara, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ini. Jadi kandungannya itu kurang lebihnya. Jadi apa anak-anak? Kesempatan beramal soleh itu terbatas waktunya. Kapan? Di mana? Ya, ketika kita masih hidup di dunia ini. Ya, kesempatan beramal soleh ya itu terbatas waktunya, yaitu selama hidup dan berada di dunia ini. Nah, setelah mati, setelah berada di akhirat, maka telah berakhir pula pahala yang kita terima atau sudah berhenti ketika kita sudah mati. Maka orang yang sudah mati tidak bisa beramal lagi, sudah tidak bisa nambah pahala lagi dari amal perbuatan amal solehnya. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah SWT, jadi mari ketika kita masih hidup di dunia ini, ya, maka kita harus memperbanyak amal soleh, ya, memperbanyak amal soleh dengan melakukan banyak hal. Ya. Apa itu amal soleh itu? Yang termasuk amal soleh itu apa? Apa saja? Ya, semua perbuatan baik, ya, yang dilakukan oleh manusia. Baik kepada siapa? Berbuat baik kepada siapa? Baik kepada terutama pada Allah dan juga baik kepada orang tua serta lingkungan kita. Nah, gitu ya. Contohnya apa? Ya, contohnya banyak sekali ya. Bertakwa kepada Allah itu berbuat baik pada Allah. Ya, kemudian selalu beribadah, taat beribadah pada Allah itu juga berbuat baik kepada Allah, masuk kepada Allah. Kemudian kepada orang tua kita, berbuat baik pada orang tua kita, ya. Berbuat baik pada orang tua kita. Itu juga termasuk apa? Amal soleh. Ya. Dan lain sebagainya, ya. Termasuk pada diri sendiri itu juga amal soleh. Nah, Anda sekalian yang dirahmati Allah SWT, jadi apa namanya? Nah, di sini kita akan coba menjelaskan, kita akan belajar pengertiannya masing-masing, yang termasuk amal yang tidak akan terputus pahalanya meskipun orang kita sudah meninggal dunia atau kita sudah meninggal dunia. Yang pertama sedekah jariah. Sedekah jariah itu apa, anak-anak? Sedekah jariah itu adalah memberikan sesuatu untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus.
dengan niat ikhlas karena Allah SWT. Jadi memberikan sesuatu untuk kepentingan umum, ini digarisbawahi. Untuk kepentingan umum, untuk orang banyak, ya, untuk masyarakat, ya, untuk umat yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, yang bisa digunakan secara terus-menerus. Ini berarti memberikan sesuatu kepada orang umum, kepentingan umum, ya, kepada yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Apa contohnya? Yang paling gampang itu adalah kalau kita mau beramal jariah itu ya bisa ke sekolah, bisa ke masjid, ya memberikan Al-Quran pada penghafal Al-Quran itu dia akan gunakan terus-menerus. Dan selama digunakan terus-menerus itu sekolahnya, masjidnya, atau Al-Qur'annya untuk menghafal atau yang lainnya, ya, maka pahalanya itu akan terus mengalir kepada kita meskipun sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Oke, kemudian yang kedua yang termasuk amal yang tidak terputus pahalanya meskipun sudah mati, ya, amal soleh yang tidak akan terputus itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Nah ini, kalau kita punya ilmu, maka harus diamalkan. Setelah itu diajarkan kepada orang lain, disampaikan kepada orang lain. Ya, yang ini namanya ilmu yang bermanfaat. Nah, apa ada Ustaz ilmu yang tidak bermanfaat? Ya ada. Ilmu yang tidak bermanfaat itu berarti ilmu itu tidak diamalkan dan juga tidak diajarkan kepada orang lain. Ini Allah mengancam ya pada orang yang berilmu tapi nggak mau beramal, tidak mau mengajarkan pada orang lain, mengancam dengan siksa yang berat, laknat dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka sedikit ilmu yang mungkin kita punya harus diamalkan dan juga diajarkan kepada orang lain semampu kita. Ya. Baik, yang ketiga, amal soleh yang tidak akan putus pahalanya meskipun kita sudah mati adalah anak soleh. Ya, anak soleh ini kelanjutannya mestinya ada anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi anak yang apa anak soleh itu? Anak soleh itu adalah anak yang perilakunya sesuai dengan ajaran agama. Ya, taat kepada Allah, taat beribadah, baik kepada sama manusia dan sebagainya. Ya, berbakti pada orang tua, berbakti pada sama. Ini dalilnya juga sudah ada, ya, Al-Zalzalah 7, Al-Mujadilah 11, As-Saffat 11. Bagaimana yang kalian lihat di buku kalian, buku LKS. Baik, Nanda sekalian yang berbahagia. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan bab atau masalah tentang perilaku, apa perbuatan atau perilaku yang bisa menggugurkan pahala amal soleh. Ya, ada perilaku perbuatan yang bisa menyebabkan hilang pahala amal soleh kita. Ya. Apa itu? Yang pertama murtad. Nah, murtad itu keluar dari agama Islam. Ini murtad. Ya, orang yang sudah menyatakan diri keluar dari agama Islam, tidak melaksanakan ajaran Islam, ya menyimpang atau menghina agama Islam itu sudah termasuk apa anak-anak? Sudah termasuk murtad. Hati-hati ya. Ini. Jadi menghina agama kita, agama Islam, kita orang Islam tapi menghina, ya, melecehkan itu sudah termasuk murtad. Nauzubillah min dzalik. Nah, kebalikannya murtad itu apa? Mu'alaf. Ya, mu'alaf itu adalah yang baru masuk Islam, yang baru memeluk agama Islam. Itu namanya mu'alaf. Yang kedua, perilaku yang menggugurkan pahala amal soleh, yang bisa menghapus, menghilangkan amal soleh kita, adalah syirik besar. Bahasa Arabnya asyirkul akbar, ya, syirik besar. Apa itu syirik besar? Menyekutukan Allah, menduakan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah, ya, menyembah pada sesuatu selain Allah. Itu namanya syirik besar. Nah, ini syirik besar ini dia tidak akan diampuni oleh Allah kecuali kalau dia tobat dengan tobat nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Ini syirik besar. Jangan sampai kita hilang pahala amal soleh kita karena gara-gara kita melakukan perbuatan syirik besar, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, ya, atau meyakini ada kekuatan lain selain Allah di alam semesta ini. Ini hati-hati. Yang ketiga, ya, perilaku yang bisa menghapus pahala amal soleh itu adalah riya. Riya itu apa? Pamer. Ya, perbuatan yang dilakukan karena ingin pamer, ingin dilihat oleh orang lain. Ya, melakukan perbuatan yang karena ingin dinilai oleh orang lain. Ini riya. Ya. Maka bagaimana cara menghindari riya? Nah, kita niatkan
apa yang kita lakukan itu untuk Allah, ya, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dinilai, dipuji orang, tidak, ya, tapi karena Allah, biar dilihat sama Allah, ya, perbuatan kita. Oke, yang keempat, perilaku yang bisa menggugurkan pahala amal soleh itu adalah mengungkit-ungkit sedekah dan menyakiti perasaan penerima. Jadi, kalau bersedekah itu sudah jangan diingat-ingat, jangan diomong-omongkan kepada orang lain, apalagi begitu. Dan juga tidak boleh ketika kita memberi kepada seseorang itu sambil membentak-bentak atau menyakiti perasaan penerima, nggak boleh. Harus dengan baik, ya, harus dengan santun, sopan dan sebagainya. Kalau tidak punya gimana Ustadz? Ustadz ada minta-minta, orang-orang yang minta-minta, pengemis. Kalau nggak punya bilang aja tidak punya, tidak perlu membentak-bentak, tidak boleh marah-marah, ya, atau menyakiti perasaan penerimanya atau orang yang minta-minta itu tadi. Anda sekalian yang berbahagia, insya Allah demikian secara ringkas materi bab 3 ini tentang gemar beramal soleh. Ustadz hanya menjelaskan singkat saja. Nanti selebihnya kalian harus lebih kreatif, lebih inovatif, lebih mandiri lagi. Silakan kalian bisa memperdalam, membacanya lebih detailnya di buku LKS kalian. Anda sekalian yang berbahagia, demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga sedikit yang bisa Ustaz sampaikan bisa memicu, bisa bisa membantu kalian untuk mempelajari bab ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita cukupkan pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis, penutup pelajaran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf Ustaz bila ada kekurangan dan selamat belajar dan insyaallah di hari ini juga Ustaz akan juga memberikan sedikit tugas yang bisa kalian gunakan untuk sebagai tugas belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan bila terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.